Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya sudah dapat berkumpul hari ini di pagi hari ini yang cerah. Terima kasih untuk waktunya Ibu Lestari dan Bu Asih selaku dosen mata kuliah keperawatan bencana. Di sini saya Trindasari akan memberikan pendidikan kesehatan pada karyawan Rumah Sakit Kim mengenai penanganan bencana gempa bumi. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Nanti setelah selesai saya memaparkan presentasi saya, nanti ada sesi tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, kita mulai langsung saja, nggih. Penanganan bencana gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah gempa bumi terjadi karena pergeseran antar lempeng tektonik yang berada di bawah permukaan bumi. Dampak dari pergeseran itu menimbulkan energi luar biasa dan menimbulkan goncangan di permukaan dan seringkali menimbulkan kerusakan hebat pada sarana seperti rumah atau bangunan, jalan, jembatan, dan tiang listrik. Penyebab gempa bumi ada 6, yaitu yang pertama ada pelepasan energi lempeng tektonik, kemudian yang kedua proses subdukasi, yang ketiga ada pergerakan magma, dan yang keempat penumpukan massa air, yang kelima injeksi atau atraksi cairan, dan keenam adalah penggunaan bahan peledak. Lanjut ya. Daerah rawan gempa bumi yaitu pemetaan daerah rawan gempa di Indonesia ada Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah tempat kita ya. Kemudian DIY bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, ada Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen, dan Lombok di Papua, serta Balikpapan dan Kalimantan Timur. Kenapa sih Indonesia itu rawan sekali terhadap terjadinya gempa bumi? Karena di Indonesia dikepung 3 lempeng tektonik dunia. Indonesia juga merupakan jalur The Pacific Ring of Fire atau cincin Pasifik, yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif di dunia. Cincin api Pasifik membentang di antara subduksi maupun pemisahan lempeng Pasifik dengan lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Nazca yang bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan. Itulah mengapa Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Ini adalah komponen terancam gempa bumi, ada 8 poin. Yang pertama, perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni, bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok tanpa perkuatan, kemudian bangunan dengan atap yang berat, bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah, bangunan tinggi yang dibangun di atas tanah lepas atau tidak kompak, bangunan di atas lereng yang lemah atau tidak stabil, infrastruktur di atas tanah atau timbunan, yang terakhir yaitu bangunan industri kimia dapat menimbulkan bencana ikutan. Ini adalah peran perawat pada tahap pra bencana atau pre-event stage. Yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan atau preparedness kepada masyarakat. Jadi kita sebagai seorang perawat wajib memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat ya, mengenai gempa bumi, apalagi terhadap daerah-daerah yang rawan bencana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi resiko bencana terutama pada kelompok beresiko seperti orang lanjut usia, orang cacat, anak kecil, dan perempuan. Yang ketiga, melakukan identifikasi sumber daya dengan membentuk sistem komunikasi yang baik antar stakeholder untuk meningkatkan perencanaan bencana yang dapat mengurangi angka kematian dan angka kesakitan yang terjadi saat kejadian bencana. Nah, di sini ada upaya mitigasi gempa bumi, yaitu yang pertama, harus dibangun bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran atau gempa, khususnya di daerah rawan gempa yang tadi sudah disebutkan. Jadi memang bangunannya harus tahan
getaran atau gempa. Konstruksinya harus bagus. Kemudian yang kedua, perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Jadi harus sesuai standar kualitas bangunan. Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Lanjut yang keempat, pemetaan. Pemetaan ini adalah langkah pertama dari strategi mitigasi melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Dan yang kelima adalah pemantauan dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini. Maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Yang keenam adalah penyebaran informasi. Ini dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster, leaflet kepada pemerintah atau kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana, memberikan informasi di media cetak dan elektronik tentang kebencanaan. Kemudian yang ketujuh ada sosialisasi dan penyuluhan. Kedelapan adalah pelatihan dan pendidikan. Dan kesembilan adalah peringatan dini. Peran perawat pada saat tahap bencana yaitu yang pertama, kita harus selamatkan nyawa kita dahulu. Kemudian kita melakukan triase, terus pertolongan pertama, dan terakhir keempat adalah proses pemindahan korban. Ini adalah tindakan yang terjadi saat terjadi gempa. Yang pertama yaitu jika Anda berada di dalam ruangan, lindungi kepala dan bagian dari reruntuhan. Kemudian mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan, berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Kemudian ini mitigasi kita semua yang bekerja di rumah sakit karena kita petugas bangsal. Apabila petugas bangsal yang merasakan adanya gempa, yang pertama segera memastikan adanya guncangan gempa dengan bertanya kepada orang di sekitarnya dan memperhatikan gerakan benda di sekitarnya. Yang kedua yaitu mematikan seluruh alat listrik. Yang ketiga, menyelamatkan pasien dan keluarga penunggu pasien dengan melindungi diri di bawah lindungan benda keras. Yang keempat, mengecek kondisi kedua secara cepat. Ketentuan sederhana yang dapat dijadikan patokan yaitu jika tidak terjadi keretakan atau kerusakan pada struktur bangunan, maka penghuni bangunan tidak perlu dievakuasi. Jika terdapat retakan pada dinding namun tidak sampai ke palang atas, maka penghuni bangunan tidak perlu dievakuasi. Kemudian jika terdapat keretakan pada tiang, maka semua penghuni harus dievakuasi. Kemudian yang kelima yaitu segera persiapkan evakuasi pasien berupa menghitung jumlah pasien. Yang keenam yaitu membagi pasien menurut kategori ketergantungan pada petugas. Contohnya pasien yang bisa berjalan sendiri, pasien yang bisa ditolong dengan satu petugas dan sebagainya. Jadi kita harus mengkategorikan pasien kita sesuai dengan kelolaannya kita. Harus kita kategorikan secara darurat saat terjadi gempa. Kemudian yang ketujuh, melaporkan kepada Satpam tentang adanya gempa dengan menyebutkan kode green atau kode hijau. Kemudian jika kita berada di luar bangunan atau area terbuka, menghindari dari bangunan sekitar, memperhatikan tempat Anda berpijak dan tekan tanah. Kemudian jika sedang mengendarai mobil, keluar, kemudian turun menjauhi dari mobil hindari tempat terjadinya pergeseran dan kebakaran. Perhatikan tempat berpijak. Jika Anda di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Jika Anda di pegunungan, hindari daerah rawan longsor. Ini adalah tahap pemulihan atau post event stage yang pertama yaitu rehabilitasi, yang bertujuan mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal atau lebih baik. Kemudian yaitu rekonstruksi, ini bertujuan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Upaya yang dilakukan yaitu antara lain perbaikan lingkungan dan sanitasi, perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, pemulihan psikososial, peningkatan fungsi pelayanan kesehatan. Gitu nggih. Terima kasih. Waktunya alhamdulillah sudah selesai saya presentasi. Sekarang giliran mungkin
saya bertanya nggih, kalau enggak dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya bertanya. Tadi kita kayak apa ya nyonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya terkait informasi yang tadi. Tempat mana sajakah seumpama kita mau berlindung jika ada gempa? Terima kasih. Namanya siapa? Oh iya. Pevita. Oh iya, terima kasih Mbak Pevita atas pertanyaannya. Nggih, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Pevita ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Pevita. Tempat di mana sajakah ketika kita berlindung saat terjadi gempa? Jadi kalau di dalam ruangan, karena kita evakuasinya ini ya gawat dan darurat, kalau gempa itu posisi yang tepat itu adalah di bawah bawah meja atau tempat yang keras di bawah meja. Jadi posisi kita adalah merunduk. Jadi seperti ini nih. Saya contohkan nih, nanti kita masuk ke meja dan posisi tangannya kita itu melindungi kepala kita, posisinya merunduk atau di bawah benda-benda yang keras. Jadi selain meja yaitu di bawah benda-benda yang keras dengan kepala kita dilindungi oleh tangan kita dan posisinya merunduk. Tuh. Pripon, ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih atas jawabannya. Sekarang gantian saya yang bertanya ya. Yang mau saya tanyakan adalah yang sudah saya tadi jelaskan terkait jika kan ini kan semua di sini kan teman-teman perawat ya. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah kita sebagai petugas bangsal yang ada di rumah sakit ini nih bila terjadi gempa. Monggo yang bisa menjawab bisa angkat tangan nih. Belum. Ya, saya akan sedikit mengulas tadi langkah-langkah awal yang dilakukan petugas kesehatan di rumah sakit jika terjadi gempa. Yang pertama yang kita lakukan yaitu sesuai kegawat daruratan. Yang pertama yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Setelah itu terselesaikan, kita lakukan dengan tindakan selanjutnya, kita konfirmasi pihak yang berwenang. Jika terjadi gempa di lingkungan kita yang pertama aktifkan tombol code green. Code green itu dilakukan untuk panggil yang kalau di instansi itu ada petugas keamanan atau satpam. Untuk selanjutnya dilakukan setelah terjadi bencana tersebut, kita lakukan triase. Mana-mana yang perlu kita evakuasi terlebih dahulu, diprioritaskan. Yang pertama untuk pasien anak-anak, pasien lansia ataupun lanjut usia, maupun pasien yang dengan kondisi cacat yang tidak bisa berlindung secara mandiri. Setelah dilakukan triase, kita pandu untuk jalur-jalur evakuasi. Kita lakukan arahkan tadi sesuai arahan untuk jalur evakuasi dengan bantuan petugas keamanan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas jawabannya nggih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita nggih. Alhamdulillah waktunya sudah selesai. Saya memberikan sedikit pendidikan kesehatan kepada Bapak Ibu semua. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu nggih untuk teman-teman dari Stikes Kendal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.